Ini udah buat mencari kan Bapak Sudirman udah bagus. Karena udah tua masih calling aja mesti fly. Bapak ini katanya datang ke rendong saya main ceritain. Udah kemarin ceritainnya dorong Bekasi. Sebelum selesai mengajak siasat kepada persatuan dorong Bekasi, baik saya bertengok saya punya keluarga mempunyai ini bagaimana kabarnya? Saya udah keliling-keliling dari tadi. Terus sampai kebun ketemu kebun, kampung ketemu kampung. Saya nyari kencang subur kan sampai nggak ketemu. Saya pikir mah di rumah, saya lewat belakang kalau ketemu juga yang ketemu malah kambing mah. Makanya gue ini nanya sama lu kali lu kencang lu. Ini nanya sama saya nama siapa? Aku nggak tahu. Kan kita bertiga doang di rumah. Lu bertiga sama siapa? Saya berdua duluan. Ya apa lu? Kan lu ponakan gua, lu tinggal di rumah gua. Abang kencing sendirian. Iya. Lu mutar gitu. Ya, aneh ya. Habis, pusing. Masuk belum jawab. Oh ini nggak boleh ini. Makanya hati-hati. Lu pegang mic yang bener dong. Masalah begitu sih. Ini nyetrum bisa. Tidak gua jontor kan. Kakinya lo yang nyetrum itu bukan bibir. Nyambung kemari. Oh iya. Jadi kencang kemana?
Duduk. Tadi dari tadi lo mendengar nyeritain gua. Ya wajar Cang, namanya saya keponakan. Mungkin saya datang ke tangan Cang. Saya cari-cari Cang, kagak ada Cang, dari mana? Gua lo tahu sendiri sebagai pemimpin Garam Bekasi Krian 1845. Gua paling yang ketua pemimpin. Gimana di daerah Bekasi sampai Kerawang Cikarang mau dari gambaran gua nemu. Makanya gua mau tanya ini sama bini gua. Duit yang kemarin itu masih ada. Masih ada Cing. Gimana ya bang? Duit udah kagak ada, itu tinggal beras doang. Sepungut lagi. Duit habis tinggal beras itu cuma setomor. Gua emang bini boros ya. Bini saya mau boros bang. Saya kasih 200.000 kagak cukup sebulan. Asal abang pikir itu duit udah banyak jadi belanja bang. Bukannya ayah karena boros, kan bukannya abang juga. Kau ada yang ngasih duit buat belanja no? Tuh. Lantas bener lagi. Oh, atas belanja. Kali bakal gua tuh bakal ongkos pulang ke Tanjung Priok besok. Bukan mbak, kan itu kan buat kita. Ini lucu. Duit udah habis, peran udah habis, kamu bukan kampung merampok sebagai pemimpin. Gua sekarang mau minta izin dulu pulang ke Bekasi kepentingan mengatur anak gua secara biasa. Cang, mohon maaf Cang. Saya sebagai keponakan Cang. Benar? Sekarang dengan umur Cang yang sudah tua, apa Cang masih mau mimpin buat Cang dulu? Kalau gua kagak mimpin lagi, kalau gua kagak terjun, hah? Dia banyak internet penjahat pada makan dari mana lu? Apa kalau kagak dijaga? Lagi jangan, Cing saya itu mah. Cang, lebih baik Cang tobat. Cari kerjaan yang halal Cang. Saya malu Cang sebagai keponakan. Yang namanya beli HP, beli baju hasil rampok. Oh, kalau gua kagak kerja begitu, apa lu pakai jam? Apa lu punya baju bagus? Apa lu punya kalungan kagak punya? Ya bukan bang, masa abang merampok lagi sih bang? Gimana ayah nggak malu bang? Ayah masih kaya, kaya nih ayah ini pakai kuliah ini segala macam. Iya bukan begitu. Ih, coba dah, lu ngomong jangan macam lu dah. Sekarang gue Cing sebagai istri, saya sebagai anak keponakan. Iya, ayah tahu. Cing tunggu di sini, saya duduk Cang. Ya udah, Biar gimana biar kata kita kembali juga yang benar. ya udah. Ayah juga mau masuk deh. Cing sini aja dulu. Ya, gue mau coba ibu juga kan. Gimana udah belum? Cing, Udah. begini Cing. Cing kan sebagai bininya. Iya. Saya timbang keponakan. Cing dulu kan baik-baik. Biar gimana? Cing mesti tobat. Coba udah, lu geser dulu. Coba. Abang. Oh boleh, gua jadi penjahat lagi. Boleh. Enggak, tar dulu. Abang minta izin sama saya. Buat bangun merampok lagi. Tuh. Kan tadi ayah udah ngomong, ayah malu. Nih pakai kuliah segala macam begini asal merampok abang. Apa kata orang? Bang, coba. Makanya dari sini jangan sembarangan nambah. Orang sini mah kalau kita kaya di sini, kita kagak makan disyukurin tuh. Iya mas, makan hasil begituan sih bang, seumur hidup. Emang abang kalau mati mau duit emang? Agak sih. Gua mau mikir mati mah bagaimana aja. Yang penting gua banyak duit, bini cukup makan, cukup pakai, emas banyak udah. Ya terus, abang masih mau ngelakuin kayak gitu kalau ayah kagak terima? Agak. Kagak apa? Cang tobat kembali dari Cang. Ingat Cang, banyakin amal, banyakin ibadah Cang. Agak. Cang! Waduh.
tetangga. Cing. Lu nggak tahu dah ngajarin gua, ngajarin gua si Beca. Giliran perut lapar ya teriak, makan makanan lauknya. Beli beras kagak punya duit tuh, lu nggak tahu dah. Terus aku masuk rampok lagi, emang gak bisa beli yang lain bang? Sekarang tuh bang, masa lu ngasih yang Hidup dulu. Saya nampanin keluarga. Anak ini boleh ngerampok yang dilarang sama pemerintah, yang dilarang sama agama. Kagak jadi darah daging. Ya iya makanya. Kalau saya pikir hidup saya semakin lama semakin tua. Bukan 10, 20, kayak 50 orang Bekasi. Ratusan kali Bekasi merah, bukan sama merah. Merah sama darah perjuangan saya. Kapan lagi saya bertutup mata bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan begitu maksudku. Iya begitu. Yang ayah maksud dari tadi begitu. Ente ada aja. Emang dasar laki-laki. Kalau saya pikir menurutin dunia kagak ada bisa-bisa, menurutin kepuasan kagak ada cukupnya. Pepatah bilang sembayanglah sebelumnya sembahyang. Kalau saya pikir benar kalau begitu, cuman boleh mengelabur ilmu gua sebagai rawan kontek aji teharang pada kucing ke daerah ujung gua. Rumah Bapak Haji Muhammad Hajar, guru ilmu bela diri, guru kekebalan paling terkenal di sana. Cuman jauh, lu ongkos kagak punya, naik apa gua? Naik grab, orang kali nama dari perguruan silat, orang mau kasih kaya, mau perguruan, ya. Cang. Alhamdulillah kalau Cang udah sadar. Kalau emang Cang pengen ngelebur ilmu Cang, saya ikut Cang. Cuman gua kata jauh, kau perguruan, udah duit kagak punya. Emang Cang kalau Cang capek saya gendong. Entah nggak, gua bakal bayar internet dari mana gitu. Lu sonokin lo dari perguruan orang yang pecinya merah-merah. Tadi katanya kalau mau kasih firman keluar, dia mau Ica mau ujung keluar udah dipisahin. Oh dipisahin apanya duit? Bukannya dipisahin kok dari kebun. Iya. Ini. Gimana Cang? Lo sebagai keponakan seorang kepala gerombolan, seorang kepala rampok dari Bekasi. Betul Cang. Seorang juara. Seorang juara Cang. Lo masih muda tapi gue pengen lihat ada jurus lo sepak terjang di depan mata gua. Oh jadi Cang pengen lihat kebiasaan saya. Nah, Yang ada namanya orang laki-laki pendek rambut jauh langkahnya. betul Cang. Baik kalau saya izin Cang. Iya, coba gua lihat.
selembar kali. Bagaimana Cang? Namanya laki-laki banyak langkahnya, gue rasa untuk modal lain begitu. Alhamdulillah Cang kalau emang gitu. Ini begini, Gimana Cang? Bu, ibu sama keponakan mengajarin ini konflik saking kata. Jangan menurut lagi yang dilarang memudahkan yang dilarang mata. Itu bang, mulai masuk. Kalau begitu gua nggak banyak lama. Gua tinggalin rumah gua mau ke dulu. Lo sebagai keponakan menolak karena gua udah tua. Gila bang, buru-buru nggak apa-apa. Lo jangan kemana-mana. Iya. Jangan rajin nanya banyak omongan ya. Iya bang, kalau abang udah berkenan ke sana tuh di ujung kulon. Di sana ada guru sama bela diri ilmu kekuatan. Muhammad Najjar dari tua. Iya. Kalau gitu gua mohon balik ya. Oke bang, abang hati-hati Iya. sebagai kaki gue ya. Assalamualaikum. Saya yang disebut sebagai guru Muhammad Najjar. Bisa dikatakan saya memegang semua mengisi ilmu kekebalan. Udah pastinya itu saya Muhammad Najjar, guru yang disegani Tuhan. Alangkah baiknya punya murid satu-satunya yang bernama Sudirman. Sudirman bisa dikatakan murid yang paling kejam, yang paling keji itu dia manusia. Saudara sekalian, saya tidak melihat bagaimana kabarnya Sudirman. Alangkah baiknya Sudirman bisa menengoki seorang guru. Sudah sekian lama Sudirman tidak menengok seorang guru. Apakah gimana kabarnya seorang Sudirman? Apa dia baik-baik saja ataupun sudah tidak ada? Sebab seorang Sudirman, yaitu yang dikatakan bisa dikatakan raja tega, raja rampok itu dia. Seorang Sudirman yang ada di kawasan daerah Bekasi. Itu baik, sebelum itu saya mau masuk ke dalam dulu untuk mengatakan sesuatu.
Ini rumah tangga aku, lu tau? Ya saya tahu rumah tangga abang. Lu kenapa geser banget? Lah namanya abang jago. Saya Jago. bilang Gua bukannya lu baru lihat, kaki gua baru meninggal nih, Todoy. kaki meninggal. Kaki gua baru kemarin kecepet. Emang jago pengen. Bukan kaki. Kaki gua baru sembuh. Ini apaan ini? Ini kata semuanya mau di bensin. Lu selembar aja dan banyak. Apa? Lu. Yang nyari siapa? Ya. Lu bagi dua. Lu mau ojok? Lu berapa? Sama sisanya dah. Nggak, lu tanya berapa duit? Sisanya. Ya sisanya berapa? Ya, abang ceban berdua itu sisanya. Saya cuma berdua. Lu sisanya? Berapa mau sisanya? Berapa aja dah? Berapa aja? Ntar lu tunggu sisanya habis ya. Sekalian bongkar panggung. Lu kan dari kemarin, Cok. Iya ya. Bang, ada mana orangnya? Pindah dulu lagi. Gua bukannya pindah. Jadi begini, Bang. Apa lu bilang? Begini. Begitu lu mendingan. Lu marah dulu sama gua. Ngomong lu salah mulu. Gua capek lu benerinnya. Makanya kalau orang ngomong lu benerin. Nah ini gua dengerin lu kan lu kotin. Maksud dan tujuan saya dapat ini. Maksud atau tujuan lu kemarin gua belum tahu. Abang belum tahu. Gua belum tahu. Makanya saya mau kasih tahu. Lu pengen kasih tahu? Biar abang tahu. Gua kagak bakalan tahu lu. Sebab kalau saya kagak kasih tahu, Kasih tahu. abang mau tahu. Makanya sih. Lu mau kasih tahu? Nah iya. Kalau saya kagak kasih tahu, Kalau lu nggak bakal tahu. tahu. Ya bayaran 75, lu getokin dia tuh berobat mahal, PA. Lu pinjem pasir aja mau gua bayar kemarin. Jangan pakai ngomong. Lu mah buka-bukain. Ini gua buka beli panggung, kapan lagi gua buka di panggung? Jangan jauh-jauh. Ini panggung semenet. Sama Semenet. Mata bacot gua emang bacot. Munduran dikit. Jadi begini, Bang. Ya. Maksud dan tujuan saya datang kemari. Pertama apa? Ya. Saya mau menanyakan pekerjaan seperti dulu. Oh, menanyakan pekerjaan
Jangan reke-reke dulu pertama bro. Itu kayak orang siapa? Nah itu tahu. Ada sepatu, ada sepatu. Maksudnya kayak orang. Nah itu. Siapa lu? Saya siapa? Berhak orang mana? Tunggu dulu. Ini ntar kalau kesenggol. Maksudnya elder. Lu jatuh. Bagus tuh. Nah, duren jatuh mahal. Biru. Kerja ngambil kusru. Bayaran yang gede, kurang gonceng nanti lu. Kata pena. Pak, keluar.
Jadi begini, Ceritailah itu padaku. maksud kedatangan saya ke rumah tangga Bapak yang lain bukan kedatangan lurahan ke rumah tangga saya. Iya. Di saat saya lagi kosong. Kosong apa? Kosong semua mereka nggak ada. Semenjak kita berpisah berapa tahun kita berpisah. Memang betul yang lu bilang. Hasil perampokan kita sudah perempuan itu bertahan bisa setahun atau 2 tahun. Itu dia. Berarti lu datang ke rumah tangga gua, penarikan lu udah mau habis. Tuh, jangan kata hindari kan Pak. Kopi di dalam flash habis yang ada di masjid tuh. Tuh kasih makan. Tuh. Begini dulu. Di rumah tangga gua tuh kasih pertanyaan udah mulai begitu. Betul. Gua perintahin lu berdua, sebelum kita masuk ke rumah gua. Maksudnya Kita pergi gunung-gunung, kita isi ilmu pada kita. oh kita berangkat ke rumah kau. Betul. Kita berangkat ke situ. Kita pergi gunung-gunung. Kapan waktu kita ke Ini situ? hari untuk mencari ilmu, biar kita bisa ditangkap bagus. Berangkat tuh sekarang. Baik, kalau begitu saya iringi ke gunung-gunung gimana? Mana ini Sudirman? Ada sampai-sampai rumah gua. Mama, punya rokok. Habis. Katanya apaan? Kalau kurang silat mah pergi sawer. 2.000. Apalah 2.000 banyak ya? Mana ini Sudirman? Ini ceritanya sampai rumahnya Muhammad Najar di Jumurut sebagai ibu. Nyampe pesan gue desa gue di sini juga ya. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang, Pak Sudirman. Ya, ponakan saya, Pak. Ponakan. Iya. Silakan salah dulu. Boleh saya duduk? Saya akan menikah dari jarak jauh, Pak. Ini tadi nggak tahu berapa aja kayak kacang di rebus. Tadi itu bawa dulu gimana kabarnya? Kabar saya sih saya sehat-sehat aja. Kedatangan saya ke sini Pak Haji jangan saja. Alhamdulillah Pak. Kalau ada mata mainan, dikasih buat lima saya ketemu sama Jawa. Saya dikasih sama bapak saya lima dari pengurus pendengar sini loh. Bapak ini rumah bagi rokok gue bukan ini aja. Ya. Rokok di Samsung. Nggak laku. Jangan rokok. Kemarin di rumah itu hari Minggu teman-teman mancing. Ya Pak. Begitu mancing lagi ngomong udah mati. Selama amat. Iya. Lagi ngerokok, mati lagi mancing rokok. Udah mati. Ya rokoknya itu mah. Aku ngomong mati. Orang lagi mancing rokok. Ya ngerokok. Kemudian mati. Rokok. Kedatangan saya begini Pak. Ya, Pak. Udah lama bertahun-tahun saya datang ke rumah Haji atau ke rumah guru. Bukan yang bawain rokok, bukan yang bawain duit. Apa yang saya punya? Ilmu orang-orang, ilmu Haji Karang belajar
Lu nggak usah kawan. Kalau emang kemauan lu seperti itu, lu ke belakang bukan. Iya, karena saya udah tua. Kapan lagi saya mau bertobat? Kalau bukan dari Islam. Kalau ini keponakan saya nggak tahu. Bilang apa yang dia mau bilang? Kalau keponakan mah itu mah gampang. Yang penting lu. Iya. Bila mana lu semakin tua, sudah pastinya banyak orang yang kagak demen sama lu kalau masih begini kelakuan. Iya, udah tua. Badan aja udah bau tanah. Makanya anak ini masih boleh merampok, boleh nyolong. Agak bagus. Boleh. Bisa apa hanya merampok lagi ilmu saya yang tadi udah kasih. Kapan waktu mau dibuka? Biari lu ke belakang kita. Oh iya, iya. Oh sih bisa. Susah amat Cang lu. Gimana Waji? Ya mudah-mudahan Cang lu sadar ilmu yang udah gue kasih, udah gue tarik sini semua, udah gue bersihin. Alhamdulillah kalau begitu berdua. Yang namanya Cang saya seorang Jawa. Jago pimpinan rakyat. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Sekarang begini Waji. Gimana bro? Berhubung yang saya semua ilmunya udah cukup. Iya. Sekarang giliran saya mengisi ilmu mau lagi. Oh lu juga pengen mengisi ilmu? Waduh, Ilmu apa yang lu pengen dari gua? kalau ada mah Pancasona, iya Pancasona boleh, apa kan selalu dah. Kalau buat masalah itu lu serahin lagi aja sama gua. Sebab lu kalau udah mau kasih lu bawa kemana itu urusan lu. Gua cuma menunaikan apa yang lu mau. Betul. Enggak pengen yang namanya kekerasan. Iya, ini ada satu dia mulai maju betul. Gimana lagi? Mau apa doa kita? Pancasona. Pancasona. Betul. Terus yang ketiga. Selain Pancasona, apa doa? Oh itu udah kocak. Sekarang kita ke belakang. Ke belakang lagi. Ya. Mandiin saya. Gua mandiin lu. Iya, Waji. Yuk. Udah tong. Aduh. Terlepas badanku. Seger Waji. Enggak. Alhamdulillah gua pakai jadi cerah. Nah, Ini kena lampu nih, lempar bukan malam nih. ini ilmu bukan sekarang ilmu. Terus Waji. Apa yang lu minta itu udah gua kasih. Betul. Bila mana perjalanan lu baik, udah pastinya itu ilmu bakal ikut jadi baik. Dan bila mana kalau ilmu itu jadi buruk, itu tergantung dari lu bukan lawan. Oh, jadi ibarat kata mah ini ilmu putih, bukan ilmu hitam. Betul, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih Waji. Ini atas semua yang dikasih ke saya. Ya mudah-mudahan ini ada jalannya. Lu tenang aja kalau masalah itu. Bapak lu ataupun Cang bertahun-tahun berdua sama gua, mana ada dia teriak sial ataupun kagak berhasil. Selama dia menjadi seorang pimpinan rampok, lu tahu sendiri hasilnya. Betul Waji. Cuman saya yang namanya sebagai keponakan suka malu Waji. Yang namanya punya encang, raja tega. Tiap hari saya makan dengan lengkap. Kalau buat masalah itu gua nggak bisa
hanya itu lagi. Alhamdulillah saya, anjing saya, atau istrinya, jangan saya membujuk pelan-pelan biar dia tobat, biar kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu saya membujuk pelan-pelan, akhirnya saya sadar diri. Makanya kemarin dia ngajakin saya ke rumah lagi untuk hari ini. Bagus kalau kayak gitu. Kamu berarti udah kagak peduli tentang adanya orang tua ataupun penghuni. Sekarang lu berbagi dengan jaga baik-baik ini. Baik Bu Haji, itu bakalan saya rawat dengan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak Haji? Tahu itu siapa? Saya tunggu boleh nggak Pak Haji? Siapa itu? Pak Haji, saya tunggu boleh nggak? Ya, ya. Soalnya di sini air tong ya. Salah. Siapa? Ini ada apa nih? Kagak ada angin, nggak ada hujan, lu tahu-tahu datang ke rumah tangga ini Pak Haji. Saya beserta kawan-kawan dari Bekasi. Datang saya datang kemari jauh-jauh. Saya kan bukan jalan. Iya. Saya datang kemari pengen isi ilmu. Oh, lu mau ngisi ilmu juga? Ilmu yang sekiranya ketika ditangkap polisi kita ini tidak pernah ketangkap polisi depan mata. Ada saya lanjutkan. Kalau buat masalah ilmu lu tenang-tenang aja kok. Makanya saya datang kemari tadi. Gua sebagai guru, apapun yang lu minta, apapun yang bisa dikerjakan, gua kasih. Oh berarti ini bisa datang ini lagi. Bisa. Kalau begitu saya beserta kawan-kawan saya mau minta ilmu kapan lagi saya dikasih ilmunya. Biarin lu sekarang juga gua bayar. Kalau begitu kita sekarang. Nah, sekarang begini. Sebelum gua kasih ilmu, belajar yang namanya dulu silat. Oh pengen belajar silat. Jadi ibarat kata ada bunga ada kembarannya. Oh, Kalau begitu kapan masuk lagi? biarin coba. Kawan-kawan, Rahim. Ini Pak Haji, kita kudu belajar silat dulu sama dia. Walaupun kita udah punya, kita nggak cukup satu guru. Kita
pasti tahu yang namanya jual-jual. Kalau kau pengen lihat dulu bagaimana pendapat. Lu berdebut coba berdua, kau lihat. Itu cocok. Ayo lihatin dari sini. Siapa yang berantem? Ayo. Atas dulu Bang. Samsul ambil bingo gua. Samsul ambil bingo gua. Lelang kayu, lelang kayu. Samsul. 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 Aduh, Pak Haji jangan dah. Kalau sapu punya gua. Pak Haji mau lawan 3, ayo. Ayo kamu. Saya, ya. Samsul mana? Samsul mana? Saya memang kecil. Pak Haji sama saya. Ayo, pegang. Saya
Selera kayu, Udah denger, tadi ngomong apa? Ngomong aja nyebut nama Bapak Sudirman benar tadi. Ini yang disebut Bapak Sudirman. Murid saya. boleh jadi dia nggak ada nggak udah berwujud. Gua Bapak Sudirman lo lagi dilaka laka diraja bukan? Bapak itu sebagai anak gua. Gua apa juga apa? Sebagai anak gua yang dilambangkan 1845 dengan demokrasi anak gua. Kalau nggak salah sekarang ini selama gua mengundurkan diri pemimpin rumah gua. Bapak Sudirman ngapain? Gua di sini berlabuh dengan membuat murah-murah adikarang dari muslim muslim saya. Karena gua udah kembali ke masyarakat, rawatin anak bini gua, umpani anak bini cara yang halal. Udah insya. Saya setiap orang pakai kain, pakai baju putih, pakai peci putih itu namanya orang udah saja. Saya aja mau tinggal sama orang datang kemari mau nonton ilmu. Udah punya, ilmu udah kagak perlu mah. Mungkin itu kita belakangin dulu. Saya mau ketemu Pak Haji, saya ketemu urusan, saya ketemu kamu dulu. Pengen ke siapa dulu? Oh, kalau kata lu kau nambahin ilmu karena lu seperti sekali orang penjahat. Betul. Pun orang nggak bisa, itu nggak bisa bukan begitu. Ini mau masing-masing ini berbeda. mana? Ini gua malam ini main berita main bener ini mah. Kok kau mau lagi demokrasi? Jawab mungkin. Nenek gua orang kampus. Ini bapak gua. Percampuran antara kampus sama jawab mungkin. Oh, campuran. Blasteran. Nah itu. Ini. Lu pada nyeritain apa? Begini. Gua mau nanya turunan. Kok kau gua orang jawab mungkin. Nenek gua orang kampus. Iya. Ini nanti kita mau demokrasi. Dalam bekasi. Ini gua datang kemari pengen demo. Waktu gua udah muda-muda demokrasi. Cerita ini dipindahin setelah gua sebetulnya habis satu. Gua itu gua dirawat di rumah sakit itu. Saya bisa dirawat di rumah sakit Pak Haji, ini kapan saya mau dimandiin? Buset dipaksa gua. Tadi gua baca hampir bulan tinggal masih doang. Orang mah, iya nih orang tua gua lagi sakit nih. Gua kasih nih gua ikat. Pak, jangan kata Bapak terus terang saya aja lagi gejala tipes udah seminggu. Alhamdulillah saya makan cacing bukan dari cacing. Itu mungkin. Haji, karena saya di sini udah hampir 1 bulan setengah, walaupun ilmu saya mau pamit. Saya mau pamit, saya mau tengok di sana keluarga saya. Saya pamit, ya. Ya, gua pamit. Maksud dia mau pamit? Bahwa gua udah nggak bercampur lagi dari kegiatan Karang Bekasi di Lima. Gua udah menjadi ustaz. Oh, jadi Bapak Sudirman sudah tidak mau memimpin anak-anak lagi. Betul. Ya, ya. Pak Haji, kita akan pulang, saya masih punya urusan sama Pak Haji. Lelang gayung. Masih lelang gayung aja. Samsu ambil. Ada nenteng nyeret. Samsu mana? Nah, lagi dipikirin. Oh, pikiran mana awal? Dia lagi mikirin. Mikirin aja kamu dua. Jangan bayar. Ya, emang dia di mana itu pemikiran. Ya, assalamualaikum. Lelang gayung lelang gayung. Masih lelang itu. Begini, lu tadi persyaratan udah buat dipenuhi. Iya, Mainan lu bagus juga. itu Pak. Sekarang begini, gua nggak bisa lama ke belakang udah dimandiin. Kita mau mandi. Ayo kawan-kawan.
menimba air dan sekalian sholat. Banyak orang. Dua kali bodoh dapat uang. Ya, Pak Haji yang tersebut baru keluar dari rumah tangganya. Yang sekelebatan Pak Haji dibilang setan. Itu mana bang macam kesadaran? Itu Pak Haji punya perbuatan. Ya, ini hari tunggu siapa yang datang dapat apa? Buset deh, orang gimbal-gimbal di sawer. Orang mana dulu deh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tunggu siapa yang datang. Kita udah sampai ke Bekasi. Ini kita ada di rumah Pak Bos. Oh, ini udah nyampe di rumah. Iya. Pak Wali. Betul. Iya saya. Lu ngapain? Lu jangan diajak ngobrol, lu mau ucok. Ucok saya diajak ngobrol. Kalau mau ucok bisa dijablay dulu. Iya. Saya diajak sama dia. Gak mau dia kalau main gak ada. Sini. Ya lu dong. Betul. Lu dong. Betul. Lu yang betul, Bang. Ini ngajak gua. Ini malah ya elah. Gua kata gua cabe-cabean. Banget mukanya. Set, gua kata lu percuma lu ngikut gua puluhan tahun lu ketemu yang begitu. Gua pikir manusia yang keluar. Nah, emang tadi siapa? Kebun. Makanya begitu keluar, Keluar kubur. Nah, Kubur nih. ya lu kubur. Keluar.
Tenang gue panggil. Pak, Bapak Pak Gua Haji. Keluar Pak. Ini mukanya kayak diisau ya. Semua gara-gara dia Pak. Bah, kok gak ada gua? Aku boleh katanya sudah siap. Ayo, ini apa? 12. Ini cerita dengan rumah pribadi. Iya. Lu rahim ini. Ya. Ini kan salah lu, gua bilang langsung mampir ke rumahnya Bapak lu lagi. Nah, emang salah lu. Ini berapa dari lu? Aku gua. Udah, kenapa dia suruh? Hah? Kan lu salah. Kamu tanya sama gua. Lu. Mati. Lu. Udah, dia mau tinggal ke bininya di Bekasi. Saking Bekasi dia tinggal kabur. Juragan, iya saya bang. Lu sih, Siapa? Wasil. tahu tuh rahim, jangan sampai rahim. Ya. Bawa masukin, Masukin ke dalam. bawa masukin. Bagus kan Pak? Lah iya. Buset, golok kagak tajam di bawah tahu. Ceritanya buat tembak. Oh betul, yang kayak tangkon ya. Iya. Aku bangga. Oh, masukin. Jangan begitu rahim sama gua. Jadi gara-gara lu diomelin. Lu jangan begitu sama gua. Jangan begitu.
Wah, kayaknya iya, pulang. Tungguin dah po. Iya, nungguin. Iya. Iya. Jadi po sendirian ini di rumah. Iya, ayo sendirian ini di rumah Bang. Baik po, di rumah sekarang mah banyak orang jahat. Ya, terus saya nggak tahu gimana Bang. Saya mah jadi khawatir. Aduh, kau itu kenapa Bang? Iya, po sendirian di rumah kagak ada siapa-siapa. Iya, gini aja udah. Po mau sama tukang gendang. Yang mana? Nih. Seberga bata. Langsung angin dulu. Akan gua mau satu-satu lari sendiri. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantas sekali tadi. Ayah seneng banget kalau model-model gini. Ayah itu family banget gue ngeliat lagi gue kalau ngeliat lagi gue begini gue Itu lagi po, itu lagi po. iya Sekarang mau udah insaf ya. alhamdulillah Masuk ke lembah hitam karena mah pecinya udah putih. Iya. Bukannya kecil aja putih ya, rambut gue udah putih. Sekarang mah udah insaf ya. Insaf sebetulnya. Lelang gayung, lelang gayung. Ya belum. Yang dikir gua bukan lu, BA. abang gimana di sana Alhamdulillah. Gua begitu ilmu lawan ontek aji sekarang belajar mesti dilebur. Padahal saya enak. ente nih Enteng banget enak. iya bang ayah juga ngeliat abang begini terus Bener ya? banget iya Iya tuh. tuh kan kagak salah ngeliat gitu daripada lu begitu bang apa itu kayak rambut-rambut Ini kan benar begini juga. Kalau mama kagak gini, bukan begini dorong. Gimana lagi pemirsa? Betul. Kan begitu. Yang namanya Masalah persoalan sudah sana ada dulu. Untuk kejahatan antara satu lagi dan dua adalah itu memang ketemu sama saya ketemu dulu di sana. Dia mencoba terus ada lagi bang ceritanya di sana Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu datang kemari ini mengundang pentahbiran ya? Begini Pak Sulaiman. Mengundang lu jangan iya bang ayah lu jangan ke sana. Lu jangan situ. Duduk. Gua mau bicara dulu. Jumlah aku datang kemari mengundang tahlilan. Bukan untuk jadi ustaz. Begini Pak Sulaiman. Iya, Nurah aku hanya maupun saya. Nurah. Selatan berobat Pak Sulaiman. Ini saya masih bingung. Kau jangan lama saudara betul. Iya. Gimana masih kita jadi orang? Saya datang kemari, pengen aja masih memang memimpin perangkulan kita lagi. Lu datangnya kemari bukan mengajak bahagia, ngajak gua kemari lagi ke benteng, memimpin lagi anak gua sebagai pengetahuan lalu membagi secara biasa. Begitu maksud saya. Pada
Tandanya seorang ustaz tidak sadar